tenang. Terima kasih. Sekarang sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, silakan untuk Mas Fali dipimpin doanya. Sing batak suaranya Mas Fali. Minta Mas untuk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak tadi sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa menambah keberkahan dan menambah kemanfaatan ilmu yang nanti akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar apa ya? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita harusnya hari ini belajar apa ya? Di bab berapa ya? Di bab pertama, yaitu surat At-Tin. Anak-anak sudah belajar apa belum di rumah? Sudah pelajari surat At-Tinnya? Sudah. Berarti anak-anak kemarin sudah jos tenang. Pesannya dulu minggu lalu berarti masuk. Hari ini anak-anak harusnya membuka bab 1. Kita mulai lagi dengan bab 1. Kok bab 1 lagi dulu? Iya, ini bab 1 di semester kedua. Nah, anak-anak silakan. Bu Guru akan memberitahukan anak-anak bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surat At-Tin itu banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang sebelum kita membuka buku, sebaiknya anak-anak melafalkan dulu surat At-Tin. Oke? Yuk, Bu Guru pengen dengar. Kira-kira anak-anak sudah apa belum ya tahu tentang surat At-Tin? Yuk, sama-sama pernah dengar ya surat At-Tin ya? Sama-sama yuk kita surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waszaitun wa turi
baca arti biar paham. Surat Atin itu apa sih? Ya, nanti ada di sini langsung kasihkan juga dengan artinya. Paham itu? Ya, lihat ya. Aku beriman kepada Allah dari godaan syaitan yang berbentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Wattini wazzaitun, dan buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anak-anak sudah tahu, tadi sudah ya. Kira-kira kalau dulu suruh menulis tentang surat Atin, anak-anak bisa? Dan terjemahannya sambil sekarang anak-anak coba buatkan dulu kelompoknya. Nah, kita buat kelompok ini berempat, kemudian nanti di belakang di sana bertiga. Yuk dibuat kelompoknya. Anak-anak balik dulu dari Mas Awi, balik ke belakang nih, kita bentuk kelompoknya. Ini Mas Awi sama Mas Aldi harus belakang. Ayo Mbak Asa, Mas Laki, Mas Adi, sama Mas Adi harus belakang ya, sama Mbak Yasmin nanti Mbak Asa sama Mbak Ayo Mbak.
tidak boleh malas untuk menghafal Al-Quran. Selain Al-Quran itu bisa mencerdaskan otaknya anak ketika dihafalkan, itu juga memberi hidayah cahaya di hatinya anak-anak menjadi anak akan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solih. Paham tuh? Sekarang kita lihat tutorial cara menghafal. Ini untuk orang yang baru menghafal Al-Quran. Dengarkan ya, caranya ya. Mushafnya apa? Mushaf untuk penghafal Al-Quran. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya. Ini khusus untuk teman-teman yang makhrajnya belum terlalu baik ya. Kalau teman-teman punya teman sahabat ataupun ustadz ataupun ustazah sebagai tempat validasi bacaan sebelum menghafalkan Al-Quran, itu akan membantu teman-teman nantinya supaya hafalan teman-teman itu punya kualitas tajwid dan bacaannya itu bagus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman sudah tahu kalau teman-teman tajwid dan makhrajnya itu buruk, tapi teman-teman paksakan menghafalkan sendiri di rumah. Silakan saja sih, tapi mungkin teman-teman harus punya acuan yang lain, misalnya harus share ya, teman-teman harus dengarkan dan pastikan betul bacaan teman-teman sudah benar dan bagus. Kemudian yang kedua teman-teman, kita langsung masuk ke caranya kayak gimana. Oke, kita hari ini insya Allah akan praktek langsung di surah Al-Baqarah halaman kedua, yang innal ladzina kafaru, atau halaman ini teman-teman. Jadi saya akan adakan untuk ini yang benar. Jadi kita ketika teman-teman menghafalkan kayak gitu nih, kita tidak harus punya yang namanya waktu wajib Quran. Waktu wajib Quran itu adalah waktu yang tidak sediakan betul-betul untuk menghafal Quran di situ, yang mana tidak boleh ada gangguan sedikitpun yang boleh mengganggu di waktu itu, entah itu teman, entah itu handphone dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri punya dua waktu wajib Quran. Ada di waktu subuh hari setelah sholat 1 jam di situ. Kemudian ada setelah waktu maghrib ke isya di situ kurang lebih 50 menit sampai 1 jam juga di situ. Nah, dua waktu wajib Quran ini bisa kita gunakan kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk menghafalkan Al-Quran sendiri saya sarankan di waktu subuh. Waktu subuh, karena waktu subuh itu adalah waktu yang sangat pas, waktu yang sangat termotivasi, itu banyak aktivitas di mesin dan lain sebagainya, kendaraan tidak selalu dilakukan. Ulang terus. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu diulang terus menerus sampai lancar. Kemudian ketika sudah lancar, baru kemudian kita gabungkan antara bagian yang pertama yang tadi yang sudah dihafalkan sama bagian yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kita tutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian ketika sudah lancar, teman-teman sudah diulang beberapa kali, barulah kita pindah kemudian di ayat yang kedua. Nah, metode dan caranya sama seperti itu. Kita potong-potong dulu, kita baca tartil dulu 3, 5 atau 7 kali. Setelah itu kita potong-potong beberapa bagian. Setelah itu baru kita hafalkan dengan cara tadi kita gabungkan sedikit demi sedikit sampai di akhir ayat. Kemudian kita ulang lagi dari awal ayat. Nah, seperti itu seterusnya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan metode ini secara konsisten, saya rasa insya Allah 1 jam itu cukup untuk menghafalkan satu halaman ini. Dan kemudian ada satu cara yang mempermudah
proses menghafal Quran saya itu dengan cara teman-teman coba menerapkan nada pada saat proses menghafalnya itu. Jadi jangan datar. Jadi kalau orang menghafal datar, misal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu menurut saya akan lebih lambat ketimbang kita hafalnya pakai nada. Ya, kalau pakai nada seperti apa ya? Pokoknya lebih cepat lah, tercernanya lebih cepat, lebih mudah diingatnya. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi seperti itu terus. Jadi itu akan mempermudah teman-teman menghafalkan Al-Qur'an. Ya, mulai. Tadi guru sudah kasih lihat tutorial cara menghafal. Kira-kira tadi kesimpulannya apa ya supaya kita mudah menghafalkan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Bisa apa tidak? Ada yang bisa? Satu, cara menghafalkan yang cepat itu satu, menyediakan waktu. Menyediakan waktu agar waktunya itu longgar, tidak terburu-buru. Satu, menyediakan waktu yang panjang yang bisa digunakan untuk menghafalkan biar cepat menghafal. Yang kedua, yang pertama menyediakan waktu, yang kedua kemudian waktunya juga dilihat. Waktunya kapan? Di waktu subuh. Nah, setelah sholat subuh anak-anak menyediakan waktu untuk menghafalkan biar hafalannya cepat masuk di mana? Di ingatan anak-anak ya, supaya cepat menghafal itu waktunya juga di waktu subuh atau setelah sholat subuh. Nah, yang ketiga anak-anak harus punya pendamping. Pendamping itu apa tuh guru? Pendamping itu orang yang mengajarkan anak-anak untuk membacanya. Nah, anak-anak kalau sudah bisa membacanya, nanti akan dikasih tahu yang lebih tepat cara pembacaannya. Yang keempat, cara mudah menghafalkan dengan lagu, dilagukan. Misalnya seperti apa Bu Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cepat nanti. Terus panjang pendeknya itu dilihat supaya nanti ingatannya sekalian juga sama cara membacanya yang tepat atau tajwidnya, dan juga makhrajul hurufnya juga harus tepat. Jadi nanti menghafalkannya juga jadi sempurna. Paham tuh? Nah, sekarang anak-anak Bu Guru ingin anak-anak menghafalkan surat Al-Tin dengan cara seperti apa? Maju satu kelompok. Nah, menghafalkan bersama-sama dengan kelompoknya. Nanti anak-anak yang lain yang belum menghafalkan, silakan untuk memberi penilaian. Paham tuh? Sudah siap? Sudah. Yuk, silakan. Kelompok yang pertama yang ingin menghafalkan, silakan maju ke depan. Kita mulai dari kelompok mana? Oh, kelompok satu ya. Oh, pinternya Mas Alwi. Silakan Mas Alwi untuk maju satu kelompok. Yuk Mas Alwi, ada Mas Azam, ada Mas Syarif, ada Mas Rizky Fahmi. Silakan maju ke depan.
untuk menghafalkan. Ya, sama-sama. Silahkan menghafal. Yuk, surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil azim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Wah, pinternya gimana teman-teman? Sudah bisa ya? Kelompoknya Mas Aldi, kelompok 1. Ya Allah, tepuk tangannya mana? Terima kasih untuk kelompoknya Mas Aldi. Silakan duduk lagi. Sekarang kelompok 2 sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum Mas Amri? Ayo silakan maju. Ada Mas Amri, Mas Aldi, ada Mas Syahir sama Mas Rai. Oke, silakan. Suaranya sih keras, biar temennya yang di belakang dengar, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, pinterin. Ya, sekarang 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Yuk, silakan maju kelompok berikutnya, kelompok 3. Yang suaranya sing besar, biar yang di belakang bisa kedengeran, ya. Kasihan sama dia yang enggak mendengarkan. Nanti ngomongnya itu, ya. Silakan mulai. Alladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Allah, tepuk tangannya mana? Ya Allah, pinter. Nah, sekarang yang lain yang di kelompok tengah 1, silakan Mas Amri untuk dibacakan, atau Mbak Ika. Mbak Ika atau Mas Amri, silakan membacakan artinya saja. Mas Amri atau Mas Mbak Ika? Amri. Mas Amri aja. Silakan Mas Amri untuk membacakan dulu arti dari surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi tintan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Sungguh kami benar-benar dalam menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan di tempat yang serendah-rendahnya.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendusta hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Nah, terima kasih Mas Amri. Satu lagi yang dari kelompok 5, silakan Mbak Asa untuk membacakan. Mbak Asya, silakan Mbak Asya untuk membacakan. Yang suaranya banteng, Mbak Yasmin atau Mbak Asya, silakan. Silakan Mbak Asya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Watini wazaitun, demi kuatin dan puasa itu. Waturi sini, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Aku kolakna insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibu kabadu fiddin. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Ya Allah, semuanya sudah pintar, berarti sudah paham tentang atin. Tadi sudah menghafalkan, kemudian menulis, sekarang membacakan apa? Surat atin dan artinya. Berarti anak-anak sudah paham, G? Karena hari ini kita sudah selesai semuanya, maka anak-anak guru suruh siap-siap dulu untuk pulang. Nah, kita siap-siap dulu untuk pulang. Semua bukunya dimasukkan di dalam tas. Yuk, anak-anak, sebelum kita pulang, anak-anak harusnya apa? Dibacakan dulu surat atin tadi, bersama-sama. Suaranya yang ganteng, terus apa? Suaranya sing oke, sing fasih, ya. Yuk, surat atin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibu kabadu biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul alim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ternyata semakin pintar dan semakin oke membacakan surat atinnya. Berarti anak-anak sudah hafal, G? Sudah. Setelah itu sekarang kita siap-siap untuk pulang bersama-sama. Lomba rapi. Silahkan. Tadi sudah ada Mas Fali yang membaca surat, memimpin doa pulang. Sekarang
saya persilakan Mbak Ika untuk memimpin doa pulang. Persilahkan untuk Mbak Ika, kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Buat semuanya, karena hari ini kita sudah sama-sama berdoa, semoga anak-anak di rumah mengulangi terus bacaan surat At-Tin. Jangan lupa tugas pulang sekolahnya apa? Coba Bu Guru dibacakan tugas pulang sekolahnya apa? Baca sama-sama ya. Tugas pulang Sekolah ganti baju, lepas sepatu, cuci kaki, cuci tangan, makan, dan tidur siang. Jangan lupa sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua. Jangan lupa minum susu biar kuat. biar Sehat. Jangan lupa ya. Sekarang anak-anak silakan pulang dengan teratur. Silakan salim dulu sebelum pulang. Semuanya tasnya dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Silakan. Silakan baris yang rapi dari barisannya. Mas Aldi berdiri dulu ya. Berdiri dulu, baris disusun dengan barisannya kelompoknya Mas Aldi. Lihat sini ya. Maju.